dibuatlah sama namanya Air Jujur Junaidi, dibikinlah logo. Nah, yang jadi pertanyaannya ada golok. Kenapa sih ada golok? Nah, iya emang bukan keris, bukan sendok, Ya. bukan tombak. Iya. Kenapa sih ada golok? Mana goloknya? Ada Jap, golok. Ada. Ada mang golok. Dan bawah tuh. Nih, goloknya mang. Kudu dikeluarin nih Jap. Wah, tor. Tuh, Oh, goloknya iya, tuh, kalau Mang. gitu, kalau gitu. Enggak sembarangan. Jadi golok. nih. Santai aja, Mang, santai, Pak. 1, Enggak ada kopinya ini masalahnya. Oh, iya. 2, Tenang. 3. Podcast Sebaya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi podcast Sebaya dipersembahkan oleh ini Jap ya. Ya, Sebaya. Sebaya Foundation. Fondasi. Nah, di mana Sebaya Foundation itu merupakan yayasan sejarah Bekasi Raya yang dibangun oleh tokoh-tokoh yang peduli terhadap sejarah khususnya di Bekasi dan umumnya di Indonesia, Luar biasa. negara yang kita cintai ini. Bukan NKRI bukan. Belum. Om Swastiastu Budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, selalu di hati Iya. bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan Konoha bukan. Kan? Bukan. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang mana sangat penting, Oh. Amazing. sedikit biasa di luar Luar biasa. dan beda dari yang sebelum-sebelumnya. Manusia langka. Bisa lah. Ya, kita memanggil beliau Mang Parit. Ya. Ya. Tepuk tangan. Ya. Nah, Jap, Ya. tenang. Tepuk tangan dong. Mang Parit, beliau adalah budayawan, Terus pemikir, penggiat budaya juga, penikmat juga, Pelestari budaya. dan pelestari budaya juga. Mantap. Sejak kapan itu, Mang? Dari kecil. Oh, dari kecil. Iya. dari kecil. Dari kecil sudah mengetahui budaya atau apa gimana, Mang? Ya, sebetulnya kalau bicara budaya kan itu kita bicara tentang manusia. Karena kita dari lahir pun sudah berbudaya sebetulnya. Dari mulai brojol. Iya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, cara kita brojol dari ibu pun sudah melakukan satu budaya. Dan tentunya ini menjadi salah satu cikal bakal bagaimana kita mencintai, melestarikan, bahkan mengamalkan apa yang disebut dengan budaya. Untuk hari ini mungkin kalau bicara budaya, orang bicaranya budaya. Tapi kalau zaman dulu, nirmala namanya. Apa? Nirmala. Kayak Nirmala, gitu, kayak yang binatang Bobo. bobo. Kayak majalah bobo. Makanya kalau di gajah. majalah Bobo ada nirmala gitu kan. Oh. Nah, kalau kita bahasa Sanskerta zaman dulu itu nirmala namanya. Nirmala. Iya. Berarti putri kebajikan. Betul, tentang satu kebaikan. Oh, Begitu. Oke. Paham lu, Jap? Ora. Nah, berbicara budaya, Mang, ini sangat kental dengan kehidupan kita sehari-hari mungkin saat ini juga ya, dan juga negara ini khususnya Bekasi ini lahir tercipta atas sebuah budaya tentunya kan ya. Kesepakatan yang jelas. Nah, tanpa budaya, iya ampar-amparan kalau kata bahasa orang Bekasi mah kan begitu. Berbicara budaya, Mang, ini yang paling penting adalah tujuan dari pribadi Mang Farid sebagai penggiat, pelestari, penikmat, dan ada satu lagi nanti yang akan kita kuliti, Jap, Ya, pasti. penjaga. Lah, Sebuah penjaga Kuncen. sasan. oh, kuncen budaya. Ada nanti Sasanti yang akan, wah mungkin kebanyakan orang belum tahu. Siapa? Santi. Iya, bukan si Santi, bukan Sasanti gitu. Saya juga belum tahu Sasanti itu apa. Makanya kita akan kupas semua ini sampai nanti makna itu apa sih arti sebenarnya bagi kita semua, karena bahasa itu adalah sebuah ungkapan atau sebuah wujud
dari sebuah budaya, Bang ya. Budaya Makna sebuah lama. pesan moral yang ditutur Nah, turun temurun dari leluhur kita sampai ke kita sekarang. nah itu Begitu. luar Makna. biasa, Jat. Iya. Iya. Jadi makna itu suatu pesan yang diharapkan oleh orang tua leluhur kita, bagaimana sesanti itu dibuat untuk satu wilayah, khususnya Bekasi. Nah, makna Dulu Jat. Bekasi, sekarang ada kabupaten dan kota. Hmm. Pada intinya, makna yang dibuat satu pesan dari leluhur itu sangat luar biasa kalau kita buka dan kita bedah untuk bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di Bekasi khususnya dan Nusantara, karena bicara sesanti itu berlaku untuk seluruh bangsa sebetulnya, Seluruh dunia bahkan seluruh ya. dunia bahkan, karena sesanti ini falsafah hidup. Falsafah. Iya, karena kalau kita zaman sekarang itu sesanti itu grand design dalam satu wilayah. Grand design, Jat. Grand design. Buset, ya. Bukan grand wisata, Jat. Bukan grand wisata, itu mahal, Desain. mahal lumayan, miliaran kita kagak kebeli. Oke, Bang. Gitu. Oke, Bang. Sebelum mengarah ke itu dulu, Mang, kita pahami bahwa Mang Farid ini lahir dari keluarga apa, Mang? Yang memang Jayakarta, apakah keluarga besar Jayakarta. keluarga besar Jayakarta. Pangeran Jayakarta. Betul. Oh, Berarti Pangjai. Pangjai. Oh, berarti dia anak Pangjai. Apa? Anak Pangjai dia nih. Pangjai. Iya. Bukan Bangjai, bukan. nama jalan itu Pangjai. Nah, berarti dari ya kita tidak pungkiri, Mang ya, karena karakter, sifat, intelektual kita itu pasti yang terbentuk di awal dari sebuah keluarga gitu, Mang ya. Iya. Bisa nggak, Mang, cerita sedikit dulu keluarga itu melihat kemasyarakatan, kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial atau budaya. Itu pasti kan Mamang pasti ingat ya, oh apa sih namanya, nasihat-nasihat orang tua dulu, tutur kata atau apa tadi itu ya bahasanya, Nasihat lah. Itu gimana itu, Mang? Ya kalau kita kembali pada filosofi manusia gitu kan, semuanya tidak terbentuk ujuk-ujuk jadi, tidak. Oh gitu. Ya, iya. Jadi kita bisa tercipta dengan daya cipta Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara ibu dan bapak kita. Dari rahim kita sudah diajarkan, walaupun pada saat itu kita tidak tahu. Sesungguhnya kita tahu sebetulnya, cuman sampai saat ini kita belum sadar diri, yang disebut dengan jati diri. Nah, di situ yang saya bilang tadi bahwa ketika kita brojol kita sudah belajar budaya. Tanpa kita sadari kita sudah belajar namanya budaya. Bagaimana orang tua mengajarkan, bagaimana orang tua secara bahasa. Bahasanya ada yang tersurat, bukan tersirat ya. Tersirat. Kalau tersirat orang pasti tahu, tapi tersirat. Hanya ada beberapa orang dengan bahasa batin seperti itu. Dan orang tua memberikan satu nasihat pun dengan berbagai cara. Karena orang tua zaman dulu untuk mentransformasi keilmuan atau pustaka itu dengan 3 konsep atau 3 metode. Apa? Pertama dengan suara. Suara. Ya. Suara. Kedua dengan gambar, Gambar. Visual. visual, dan ketiga dengan tulisan. Makanya kalau kita kembali pada ajaran kita Kanjeng Nabi Muhammad, pada saat itu Allah memberikan satu wahyu kepada Jibril Ini wahyu nih. dan Itu memberikan keilmuan itu, ya kan? Lagi serius. Lewat Nabi Muhammad itu kan hanya dengan suara. Jadi pada saat itu kalau kita kategorikan secara jenius itu super jenius, karena mentransformasikan keilmuan atau pustaka itu hanya dengan suara. Tapi dia bisa menyimpan memori segitu gigabyte, mungkin metal dan seterusnya. Zaman berubah, kembali berputar, akhirnya timbul namanya Visual. tulisan dulu. Oh, tulisan, bukan gambar, bukan. Tulisan dengan berbagai simbol kan. Kita dulu lihat di bahasa Sanskerta dengan batu-batu prasasti gitu kan. Manuskrip itu kan ada tulisan-tulisan yang memang ada simbol ya. Ada simbol buah-buahan, ada simbol-simbol binatang gitu kan. Dan akhirnya zaman berganti lagi, akhirnya timbullah namanya gambar. Lah,
Tapi kan tulisan sama gambar itu kan sama. Tadi kan ada Enggak. gambar juga, gambar orang lagi ngapain. Iya, itu kan dalam konteksnya keilmuan tadi. Makanya kalau kita bisa visualisasikan dalam keilmuan sekarang, ini contohnya HP. Mm-mm. Ini ada suara, Iya. ada tulisan, ada gambar. ada gambar. Kata kita mah canggih banget begini kan ya. Iya. Terus Padahal mah zaman dulu mah dia paling tolol. Bahasanya gitu loh. Karena otak jeniusnya manusia pada saat itu mentransformasi keilmuan hanya dengan suara. Tapi dia bisa menyimpan segitu memorinya beribu-ribu meta atau byte gitu kan. Betul. Itu makanya dikatakan jenius, super jenius. Orangnya Bukan alatnya. gitu. Karena zaman dulu ketika orang bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa alat bantu, itu super jenius. Itu bukan klinik. Tapi sesuatu yang bisa menyatukan frekuensi. Jadi Makanya ditangkap itu suara, ditangkap iya, suaranya kan? lewat suara saja. Ya kita belajar dari Kanjeng Nabi Muhammad. Mm-mm. Ya kan? Dia tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa menangkap suara dan bisa membuat satu implementasi dalam kehidupan dia. Dan ini diajarkan kepada kita sampai hari ini. Kita bicara akhirnya super jenius dong. Ya kan? Sama seperti orang tua kita dulu seperti itu. Mentransformasikan keilmuannya lewat suara. Iya. Keduanya lewat tulisan, ketiganya lewat Gambar. Oke. Atau kalau kita gambarkan dalam satu wujud gitu, Jadi video. bisa seperti itu. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kalau bicara suara gitu kan. Terus kalau bicara tulisan tadi yang simbol-simbol tadi, terus kalau bicara gambar mungkin dengan gambar-gambar patung seperti itu. Betul. Dan kita kan tidak pernah berpikir sampai ke situ kecerdasan manusia. Sampai ini dibentuklah namanya alat bantu, Iya. handphone ini kan, pelantara kan. Ada suara, ada tulisan, ya kan, ada gambar. Lengkap. Udah canggih banget kata kita mah. Lengkap. Padahal kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, ini nggak ada apa-apa, ini mah alat bantu. Iya. Tapi manusia zaman dulu bisa berbicara dengan tanpa alat itu bisa jarak jauh seperti Iya. itu. Kecerdasannya luar biasa seperti itu. Nah, jadi dari kesimpulan tadi yang saya bicarakan tadi bahwa orang tua memberikan satu nasihat atau sesuatu yang kita bisa implementasi ke dalam kehidupan kita, itu hanya dengan pitutur, hanya dengan nasihat. Karena setiap hari berulang-ulang jadilah budaya seperti itu. Karena kebiasaan. Dan akhirnya turun temurun gitu. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Sehingga menjadi sebuah pakem. Lalu dikenal sebagai adat istiadat kan gitu ya. Dari pakem itu akan tumbuh pakem. Sebelum ada pakem itu ada namanya pakem. Kalau bicara pakem berarti kan babon. Babon apa? Babon, kunyuk. Babon itu maksudnya inti sumber. Sumber keilmuan itu babon. Core of the core. Core of all. Begitu ya. Tadi bicaranya pakem. Nah, contoh gini. Kalau orang menari pakemnya begini loh. Iya. Nah, kalau misalnya udah ada pengembangan itu berarti namanya ada pakemnya. Gitu kan? Jadi pakem jadi berubah jadi pakem. Contoh kebiasaan kita dalam satu ritual. Misalkan ketika ada hajatan, bagaimana seorang pengantin membuat satu sungkem ya ke orang tuanya. Itu kan ada pakemnya. Ada pakemnya kan, harus begini dan seterusnya diatur sebelumnya. Ya. Nah, pengembangan pokoknya jadi pakem. Oke. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Iya. Pakem Dut. Iya. Pakem. Cakram. Pakem. Double dish. Pakem. Kalau nggak pakai double dulu pakai ini gagal pakai kaki kayak ketuan bulas itu. Artinya pakem itu bisa dimaknai bahwa ada yang pembatasan, Ya. ada bisa berhentilah gitu kan, jangan sampai orang melakukan sebuah hal-hal yang Pengembangan. Pedoman lah Ya. bahasanya, pedoman seperti itu. Betul. Jadi pakem, pedoman itu pakem, pengembangan jadi pakem gitu. Oke. Nah, ini yang menjadi sangat spesial sih sebenarnya, dari sebuah budaya menjadi sebuah adat, menjadi sebuah Tradisi. ya itu bang, dari sebuah tradisi dan menjadi sebuah pegangan gitu ya, Panduan hidup. menjadi panduan hidup. Hmm. Nah, terkait dengan
di wilayah kita nih, Mang. Hmm. Ini konteksnya Bekasi Ya. yang terbentuk di tahun 1950 50. Ya. di mana ada sebuah kalimat yang mungkin bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja Ya. atau sebagai pelengkap administrasi saja, Pemerintah. bentuk wujud kepemerintahan, dan ada juga mungkin orang melihat itu adalah bahasa kuno, Ya. gitu kan, karena sudah bahasa yang sudah tidak lazim hari ini digunakan. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, itu bukan sebuah kebetulan memang. Betul. Tadi yang Bang Farid bilang bahwa ini ada riwayat dan penciptaannya hingga Betul. tiba-tiba Ujuk-ujuk jadi. duduk jadi ya. Hmm. Kalimat ini bagi saya sangat apa emang ya, sangat menjadi sebuah pemikiran juga sih, yaitu sebuah kalimat yang dikenal sebagai Sasanti Swatantra Wibawa Mukti. Betul. Tahu jam? Sasanti. Nah, Mas Santi mah gua. Swatantra Wibawa Muktinya apa dah? Lawar tahu. Ini kadang-kadang orang kan itu mau pelengkap saja mungkin biar keren, ada Slogan. ya contoh kayak logo negara kita burung Garuda tuh, Iya. kan ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah itu kan Bhinneka Tunggal Ika kan sebenarnya bukan dari ucapan seorang Bung Karno saja yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika, tapi itu sebuah Jalur cerita. tulisan yang sebelumnya sudah ada kan, gitu Bang, karangan di kitab Gajah Mada. Sutasoma kalau nggak salah itu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah begitu pula Swatantra Wibawa Mukti. Betul. Nah ini perlu kita bahas nih. Mbak kulitin. Siapa si Santi? Oh. Siap. Gitu. Si Santi. Iya, si Santi Si Wibawa Santi. Mukti. Jadi si Santi yang harus Iya. Swatantra dan Iya. Wibawa dan Mukti gitu ya. Iya. Menurut Mamang itu sejarah Swatantra Wibawa Mukti itu bagaimana sih Mang ceritanya Mang? Ini biar paham nih. Jadi yang tadi saya sebutkan, Sasanti itulah kalau kita bahasa paling mudah adalah untuk hari ini ya. Sasanti itu adalah grand design, atau kalau bahasa budayanya adalah sendi-sendi kehidupan dalam satu wilayah. Jadi kalau kita kembali pada konteks zaman dulu, zaman kerajaan kita, itu dalam satu wilayah itu ada namanya Sasanti tadi. Kalau kesininya Sasanti itu sebenarnya sandi. Sandi. Ya, sandi. Sandi itu kalimat yang memang semua tidak orang, maksudnya gini loh. Ketika satu kerajaan membuat satu kalimat atau sandi tadi, kan di luar konteks itu mereka tidak tahu. Iya, di luar kerajaan itulah lawan Ya kan? sesuai. Seperti itu. Makanya dulu kalau kita bicara ini, orang militer harusnya lebih tahu gitu. Jadi kalau untuk satu kampung atau padukuhan disebutnya Sandi Yuga. Itu kalau bicara Sasanti, karena Sasanti itu dibagi 3. Ada Sandi Yuga, ada Sandi Yuda, ada Sandi Negara. Sandi Yuga itu berlaku untuk sendi-sendi kehidupan dalam satu wilayah, pedukuhan kampung. Contoh, itu dari mana ngambilnya? Kalau kita ngambil zaman dulu, contoh nih Tambun Sukadami. Ini Sukadami punya makna filosofi nih. Bukan hanya sebuah kata. Bukan hanya sekedar Sukadami. Atau dami saja kan? Bukan. Artinya apa? Mekarsari. Nah itu. Ya kan? Sumber Jaya, Hegal Mukti, Kertarahayu misalkan. Itu sandi itu sebetulnya. Sandi itu juga. Sasanti juga. Sasanti itu. Oke. Dan ketika kita memasuki satu wilayah, contoh saya mau masuk ke rumah Bang Ayu ya. Kalau saya tidak tahu pintunya, walaupun saya tahu pintu tapi saya tidak punya kunci, kira-kira bisa masuk nggak? Agak lah. Enggak. Yang bisa masuk siapa? Yang punya kunci. Yang punya kunci. Wahyu. Nah ketika Bang Wahyu ngasih ke saya kunci, saya juga bisa masuk. Saya bisa tahu di dalamnya ini ada ini dan seterusnya. Begitupun juga wilayah. Makanya tadi dibagi 3. Ketika kita mau memasuki satu wilayah, pedukuhan atau kampung atau desa saat ini, itu ada sandi namanya Sandi Yuga.
Sama sendi-sendi kehidupan yang mengatur tata kelola kehidupan, tentang perekonomiannya, tentang perkebunannya, perikanannya, Tahanannya, semuanya ada di situ. keamanannya, ya. Jadi sendi-sendi itu disebutnya sandi. Kalau bahasa itu sandi. Terus kedua ada sandi Yuda. Sandi Yuda itu berlaku untuk pada kadipatian, kadipaten atau kali ini kabupaten. Nah, kita di Kabupaten Bekasi punya sandi Yuda namanya Swatantra Wibawa Mukti. Oke. Berarti bukan slogan ya? Bukan slogan, sandi itu. Iya, bukan slogan. Makanya saya bilang tadi dasarnya adalah sendi-sendi kehidupan, falsafah hidup manusia yang ada di wilayah itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang yang berdiri atau diam di Bekasi Di Bekasi. sesuai dengan sesandi itu, maka jaya lah. Berarti kalau kagak sesuai belangsak dong. Belangsak, sampai hari ini kita belangsak. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bekasi berdiri berdasarkan satu kesepakatan. Dari mana kesepakatannya? Belakang ada Amukti. 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 Swatantra Wibawa Mukti. Sama nggak dengan Amukti dengan Amukti Palapa? Oh, sumpah. Sumpah atau kesepakatan bersama. Oh, ikrar lah Ikrar. kalau kita bilang gitu, perjanjian, Jap. Jadi manusia yang ada di Bekasi, siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau Kristen, mau Buddha, siapapun tidak melihat agama, tapi manusia Bekasi berdiri dan bisa menjadikan satu kesatuan karena kesepakatan. Makanya orang tua kita membentuk Bekasi dengan Swatantra Wibawa Mukti. Buktinya kita ambil. Buktinya apa? Kesepakatan seluruh masyarakat yang ada di Bekasi. Semua elemen ya? Semua elemen, tidak melihat dia miskin, tidak melihat dia suku ini, tidak ada. Siapapun yang di Bekasi selalu sepakat, karena Bekasi berdiri terbentuk karena kesepakatan. Kesepakatan dari mana? Keilmuan pustaka yang ada di Kabupaten Bekasi. Temuan? Keilmuan Oh, atau pustaka. Dari mana? Wibawa. Swatantra itu siapa? Manusia utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan, atau seperti Kanjeng Nabi. Waduh, lebih luas lagi ke situ ya. Lebih dalam lagi. Lebih Dut. dalam lagi ya. Dalam lagi Dut. Jangan sampai kita mendahulu ke situ. Iya, offset. Offset. Jangan. Tapi kalau kita simpulkan bahwa manusia utusan Tuhan yang menjalani satu keilmuan sesuai dengan perintah leluhur. Apa perintahnya? Tadi keilmuan tadi. Apa keilmuan itu? Perintah Tuhan apa? Iya, firman. Jadilah manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya untuk sama-sama memuliakan sesama manusia. Tuh, Dut. Sepakat, Dengerin, Dut. Memuliakan, Dut. ya kan? Di situ ada mukti. Iya. Wibawa itu keilmuan pustaka. Apa pustakanya tadi? Jadilah manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya untuk sama-sama memuliakan sesama manusia. Sepakat nggak? Sepakat. Jadilah mukti. Jadilah Swatantra Wibawa Mukti. Karena hasil sepakaran. Hasil kesepakatan. Jadi manusia yang ada di Bekasi, manusia utusan Tuhan, siapapun dia, Dari mana asalnya? dia gitu, bersepakat untuk menjalankan perintah Tuhan. Perintahnya apa tadi? Iya, benar, cocok. Itu Swatantra Wibawa Mukti. Iya. Luar biasa kan? Kalau Makanya kalau jadi pejabat, jadilah pejabat yang tidak keluar dari profesi jabatannya. Iya. Ketika Anda jadi seorang jurnalis, jadilah Anda seorang jurnalis yang tidak keluar dari profesi jurnalisnya. Jadi semua manusia yang bersepakat tadi, jadilah manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya. Iya. Ke koridor ya. Koridor itu, Iya. Iya. seperti itu. Benar. Berarti benar. Kayak musrembang sepakat, musrembang. Musyawarah desa. Musyawarah. Mustes. Ya kan, sepakat, Iya. sepakat. Oh, Bener. Terus di dewan gedung. Tuan. Reses, sepakat, sepakat. Ya kan kalau sekarang kita artikan Swatantra Wibawa Mukti, apa, Bung Ayu? Hah? Wilayah yang bisa mengatur dirinya sendiri dan atur ditetek ya? Iya, kalau Seperti kata itu. Google mah. Kata Google seperti itu. Iya. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin itu. Tapi orang tua kita, ya tadi itu bahasanya. Benar. Jadi kenapa Sandinya sih? itu. Sandinya itu. Jadi di situ namanya tadi Wibawa tadi ada sebuah kalimat namanya pustaka. Kalau dalam satu kesatuan, ada 7 keutamaan kehidupan manusia namanya Sabta Nirmala. Wah, ini nih. Sabta Nirmala itu apa saat ini? Ya itu tadi budaya yang saya sebut tadi. Budaya itu nirmala. Jadi ada 7 kesatuan, keutamaan kehidupan dalam kehidupan
disebut dengan Sabta Nirmala. Isinya wibawa itu. Swatantra wibawa itu isinya itu. Nirmala. Nirmala. Yang hari ini kita sebut dengan budaya. Kan kalau kita bicara budaya kan panjang lagi. Cuman kalau kita perspektifkan dalam 7 keutamaan tadi, apa sih isinya budaya tadi? Ada namanya teknologinya, ada sejarahnya, ada keilmuan pendidikannya, ada kelembagaannya, ada religi atau keyakinan. Ditutup dengan seni. Karena segala sesuatu kehidupan ini kalau tidak dijalankan dengan seni, jelek, gak enak dia aja. Coba kalau nyanyi nggak pakai seni. Ya? Kesatuan, 7 keutamaan kehidupan. Disebut jangan Sabta Nirmala. Iya, satu kesatuan ya. Isinya itu ada di mana? Di bawah. Swatantra wibawa. Wibawa itu isinya itu. Jadi kalau kita simpulkan saat ini, zaman ini, ya pustaka atau ilmu pengetahuan. Dia mah katanya Nirmala majalah bobo dong gendut no. Lu jangan yang ngomong emang begitu Nirmala yang pakai itu tuh. Iya. Temennya Bobo. Nirmala. Iya. Jangan-jangan saudaranya Nirwana. Jap, lu ngopi sendirian lu. Ini pesenin nih. Cek. Pesenin, Cek. Jadi kalau konsep dasar dalam satu Kopi dong. boleh. Wajib. Kopi apa? Boleh apa aja udah. Kopi Mirna ya? Kopi Iya. kopi satu, kopi hitam apa kopi? Indo Cafe. Indo Cafe kalau ada. Ada Indosemen. Ada satu lagi. Itu aja jahe suje. Suje. Indosemen. Iya. Suje. Sangat Nah. muat, ente memuat. Jadi kalau kita kembali lagi pada konteks tadi, jadi sesaat itu orang tua kita dulu udah bikin grand design tentang Bekasi. Bagaimana ketika hari ini Bekasi dikatakan menjadi miniaturnya Nusantara. Itu kan udah di grand design dari dulu sebetulnya, Bang. Berarti udah punya prototipe ya? Udah punya Rancangan. Sebelum Bekasi. Karena kalau kita bongkar nih Swatantra Tiba Mukti, saya yakin dan seyakin-yakinnya akan dipakai menjadi sistem. Sistem kepemerintahan, sistem pendidikan, semua dipakai. Cuma permasalahannya sampai hari ini kita kayak masih alergi gitu. Ya. Dengan Swatantra Tiba Mukti nih. Kalau kita bicara kepemerintahan, coba tiap hari kan dipakai kan logonya itu. Nanti apa itu? Nanti kagak itu jadi dipakai. Ketika Bang Wahyu jadi bupati, Woi, amin. ya. Iya, wajib. Ketika dia sudah mengerti dengan konsep Swatantra Tiba Mukti, dia akan jadi bupati sesuai dengan konsep bupati yang mengerti tanpa rakyat meminta. Dia sudah mengerti, paham dulu. Sudah memahami apa yang diinginkan rakyat gitu. Tanpa rakyat mengerti, karena sudah memahami konsep tadi Swatantra Wibawa Mukti. Gitu. Apa? Nggak ada Indo Cafe. Hitam aja udah nggak apa-apa. Hitam. Hitam manis mang. Jangan diaduk. Jangan diaduk. Jangan diaduk, tumpukin aja. Nah, luar biasa ini Jap. Ya. Lu nggak bisa mikir lu. Sebenarnya. Gubed. Karena itu mang, dia tidak tahu apa itu sasanti aja tadi kata. Dan si ternyata Santi. setelah saya pelajari, saya dari ujung ke ujung, dari Kalimantan sampai ke Papua, ya sampai ke Bali, itu setiap wilayah, baik dari pedukuhan, perkampungan, kabupaten, provinsi sampai itu semua punya sesanti ternyata. Iya punya. Kayak Jawa Barat itu Gemah rape. Iya, gemah rape. Ya. Semua punya, Bang. Dan sesanti ini ternyata setelah kita pelajari lagi, luar biasa ini yang bikin ini. Atau mungkin sebuah doa, Mang. Ya saya bilang tadi, ketika orang tua kaluhun kita memberikan satu nasihat dengan tadi, dengan pedoman, bukan pedoman, artinya dengan keilmuan pusaka lewat suara, bukan lewat tulisan, suara. Dan itu disebarkan kepada seluruh anak keturunan cucu-cucunya yang ada di Nusantara ini. Artinya Swatantra Wibawa Mukti ini sebuah pengharapan atau keinginan leluhur kita agar seperti itulah. Seperti itu. Makanya saya bilang tadi itu udah menjadi grand design untuk Bekasi gitu khususnya. Oke. Nah, ketika jadi grand design berarti kan di sini tidak melihat dia itu orang Sunda, tidak melihat orang Batak, nggak ada ke situ. Universal. 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 Makanya kita sekarang digadang-gadang menjadi
miniaturnya Nusantara. Dari orang manapun ada kan, agama manapun ada, sampai ateis pun juga ada di sini. Iya. Dan ya berarti kalau kita berbicara sandi tentang Swatantara Wibawa Mukti itu, Mang, sudah tidak ada pemahaman konsep primordial bahwa wah gue nih orang pribumi, gue nih orang sini kan gitu ya. Makanya kenapa Sesanti atau Sandi Yuda Swatantara Wibawa Mukti se Indonesia ya saya pelajari gitu ya. Itu hanya di Bekasi. Kenapa bisa di Bekasi seperti itu? Nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Ya mungkin kalau Subang. Walaupun isinya sama, tapi konteksnya ketika bicara Bekasi sangat unik. Kan tadi bilang Bekasi itu adalah miniaturnya Nusantara. Dari Sabang sampai mereka ada semua kok di Bekasi. Mau orang apa? Mau orang hitam, orang putih, orang bule, orang keriting, ada semua. Kumpul semua. Orang gila ada. Orang gila juga banyak. Orang stres apa lagi? Ya kan? Sekarang kalau kita implementasikan dalam kehidupan, kenapa sih orang pada berduyun-duyun ke Bekasi? Kan ada satu harapan. Ada harapan indah. Ada, benar. Harapan jaya. Harapan jaya. Harapan palsu. Harapan palsu. Yang paling pasti itu DMM 2100. Apa itu? Lah kawasan terbesar se Asia Tenggara, siapa yang kagak mau terbalik ke sini? Iya. Ya kan? Dan itu wujud sebetulnya. Wujudnya seperti itu. Makanya saya bilang tadi, grand design ini memang sudah menjadi prototip dari leluhur kita di bawah di Bekasi, nanti akan terjadi seperti ini. Dan kita yang belum siap. Nah, itu kita yang belum siap dengan grand design orang tua yang sudah diciptakan sama orang tua jauh sebelum kita lahir, mereka sudah memberikan satu konsep yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita menjalankan konsep itu. Menjadi tadi, apa sih tujuannya sih sebenarnya konsep itu? Ya menjadi manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya. Untuk sama-sama memuliakan sesama manusia. Surga nggak kalau begitu? Iya. Sangat surga katanya. Iya. Manusia memanukan manusia. Tapi saya malah berpikir begini, Mang. Ini akan menjadi sebuah permasalahan. Ya itu sih kembali kepada orang pribadi, pada masing-masing orang ya. Seandainya orang yang ada di Bekasi itu tidak bersikap ya tadi itu, tidak bersikap Swatantara Wibawa Mukti, ya mau nggak mau bahasanya bukan nirmala lagi, bukan, tapi kena mala. Bala. Nirmala kena bala. Mala petaka kan gitu ya. Ya kenapa sampai saat ini kita belum bisa menjalankan atau perintah atau amanah dari orang tua kita tentang Bekasi dengan kebekasiannya? Kan banyak hal di sini. Pertama mungkin sosialisasi tentang Swatantara Wibawa Mukti. Konsep hidup yang kita terapkan dalam kehidupan kita minimal dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, itu belum bisa dijalankan. Satu itu. Terus kedua, kita bukan menyalahkan pemerintah juga, karena konsep kepemerintahan kita, pendidikan kita, hukum kita itu tidak mengambil prerogatif dari Swatantara Wibawa Mukti. Masih kita ngambil hukum-hukum dari luar. Hukum-hukum dari luar, keilmuannya dan misalnya semua seperti itu. Makanya untuk kita mengarah ke sana itu masih sangat-sangat menjadi PR kita bersama. PR ya? Iya. Karena kurang menjiwai bagaimana kira-kira? Bukan kurang menjiwai, tapi tidak mau tahu. Acuh tak acuh. Karena udah apa pentingnya era sekarang kan begitu. Gitu seperti itu. Padahal kalau ya sebenarnya kita kembali pada diri kita, ke pribadi kita masing-masing. Ketika saya bicara tentang Swatantara Wibawa Mukti, tentang falsafah hidup manusia Bekasi dengan kebekasiannya, tentang tujuan orang tua kita lalu kita menciptakan itu, kan harus tahu dulu itu kan prosesnya seperti apa sih, bagaimana sih endingnya ke depan seperti apa sih. Sedangkan semua harapan manusia di dunia ini sama, pengen kaya, pengen sukses, semua sama, nggak ada yang pengen susah, nggak ada, ya kan? Ya. Tapi ketika tidak sesuai dengan pedoman tadi atau prosedur yang sudah diberikan orang tua kita, neraka bagi dia, gitu. Sengsara belangsak, susah nyungsep. Iya, nyungsang. Nah makanya saya melihat sudah banyaklah kisah cerita, gitu kan. Lah berarti yang berseragam juga belum tentu paham sama seragam apa dulu ini, pramuka seragam. TK. PDAM damkar, pemadam kebakaran seragam apa dulu? TK.
Ini ngomong-ngomong udah dikasih makan belum ikan ini? Belum, peletnya habis. Peletnya habis. Aduh. Makanya dalam satu konsep dasar satu wilayah itu ya harus kembali pada grand design tadi. Nggak jauh dari itu ya. Nggak jauh dari itu. Basisnya dari situ. Tapi gini Mas. Ketika keluar dari situ ya ini seperti sekarang terjadi gitu loh. Iya. Jadi kalau kita mau kembali ya bukan hanya saya yang ada di sini, semua gitu. Nah, cuma kan jadi PR bersama kita ketika bagaimana manusia yang ada di Bekasi ini memahami, menyadari dan mau mengikuti apa yang menjadi grand design-nya orang tua. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah terpampang loh. Udah jelas Pegawai ya? pemerintahan di sekolah-sekolah, Swatantra Iba Mukti di perbatasan semua ada. Itu sebenarnya pengingat ya. Pengingat sebetulnya loh. Bagaimana kita mengingat dan mengikuti apa yang menjadi kemauan atau perintah dari orang tua. Pada intinya kan yang paling mendasar sekali apa sih sebetulnya tujuan ending tadi Swatantra Iba Mukti? Jadilah manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya. Iya, manusia. Memanusiakan manusia untuk sama-sama memuliakan sesama manusia. Iya, tapi- Siapapun dia yang Siapapun. pekerja tidak keluar dari profesi pekerjaannya, Keahliannya. keahliannya. Jati dirinya. Yang menjadi bupati tidak keluar dari profesi atau keahlian menjadi Bupati. seorang bupati. Semua diterapkan seperti itu. Jadi grand sini jadi, Iya. Oke. gitu. Ini dalam bener nih. Lah harus seperti itu Iya. karena kita berbicara apa ya? Hidup tanpa makna bagaikan kopi tanpa gula gitu. Iya. Jap. Kuncen menurut. Cuka, asam-asam kecut gitu. Itu. Iya. Jadi keharmonisasinya nggak dapat ya. Nggak ada, Sinkronisasi. Iya, sinkron. nggak matching. Iya, nggak matching lah. Karena orang tua dulu mungkin leluhur udah bisa ngelihat kali Mang ke masa Iya. depan. Wah, Bekasi Iya. ini bakal ada orang Arab, orang Cina, orang semua. Kalau tidak diikat dengan sebuah kesepakatan ataupun bahasanya yang sekarang kita lihat itu toleransi kan Bang ya. Iya, iya. Ini akan nggak bisa nih Bekasi Nggak akan bertahan gitu kan. Iya. Apalagi baru berbicara suku Mang. Bagi Belum suku, agama belum kan. agama, belum yang lainnya gitu. Gitu. Makanya kenapa di kita doang gitu, di se-Indonesia gitu ada sesanti Swatantra Wibawa Mukti. Sebetulnya banyak, ada kata Swatantra doang, ada Wibawa Mukti doang ada. Tapi ketika kalimat itu digabungkan menjadi satu, itu yang terjadi di Bekasi. Sungguh luar biasa. Miniaturnya Nusantara loh. Keren ya. Keren kan? Kita bicara bukan bicara saya ngagumin Kang Dedinya. Kang Dedi bukan. Kang Deddy siapa? Dari Kang mana Deddy nih? Mulyadi. Oh, Bapak Aing. Dikira Aing. dari Mijuar. Ya, Kang Dedi seperti itu. Menjadi suatu gubernur Jawa Barat. Iya. Kalau kita bicara secara perilaku aneh kan? Aneh ya. Ya nggak kayak biasa ya, kok buat begitu sih lagunya gitu. Gubernur. Gubernur gitu kan? Oh. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah menjiwai sesanti tadi. lah dia mah cucunya Siliwangi. Mau susun Siliwangi kayak mau nggak, kalau kita sudah menjiwai sesanti Lalu, tadi cucunya siapa? dalam satu Nenek kehidupan, gua. Lah, dia akan menjalani sesuai dengan amanah orang tuanya. iya, Seperti itu. amanah ya, mengemban. Mengemban. Mm-mm. Nah, lebih baik Siliwangi daripada Salahwangi. Iya, benar. Gitu kan? Daripada silit wangi. Pokoknya anu diharap ku aing ku tunggal ku aing sia. Nah, itu ngomong-ngomong yang putih-putih itu peci itu. Bukan, karena Pak kalau dibuka palanya botak enggak Ya. tahu. Silau. Sio men gitu. Itu apa Bang? Bener juga. Ini pengen nanya dari tadi. Iya. Itu namanya Bang Songkok. Apa? Gal bangkon ikat gitu mah. Cuman ikat udah jadi ini mah, harusnya ikat sendiri tadi pengen ikat udah kelamaan udah pengen yang jadi aja dah. Oh, yang Iya. jadi ya. Belangkon. Berarti bukan Habib. Bukan, kalau Habib Habib mah udang-udang. udang dia mah tuh ada sampai ke atas dia gitu tuh. Lah, Ada sorbannya juga kan gitu pajak gitu tuh. lah, buset. Oh, beda ya? Beda lah. Iya. Itu. Beda jatuhnya. Kalau begitu gini, Bang Bari. Bisa enggak dikatakan Swatantra Wibawa Mukti itu ada penemunya? Nah, kalau kita bicara Siapa yang menemukan kalimat itu? Gitu? kalimat itu sebetulnya kalau kita ngambil sejarah ke belakang itu yang saya bilang tadi. Columbus ya. Jadi sesanti atau sandi tadi itu
Kalau yang saya pelajari itu nanti konteksnya, karena saya bukan akademisi ya, karena saya Apa-apa. berdasarkan Pengalaman. pengalaman, terus keduanya berdasarkan pitutur orang tua, terus ketiganya memang sejarah keluarga. Jadi di Nusantara ini ada namanya yang Prabu Rangga Mulia. Rangga Mulia. Langgeng. Rangga Mulia. Lu mah mobil bis Langgeng Jaya lu mah. Yang Rangga Mulia. Langga. Dia wah lah pele. Eh. Udah mati. Yang Rangga Mulia atau yang Surya Kencana. Siapakah beliau? Yang di Bogor, Mang, yang Surya Kencana. Ya di Banten, di Bogor. Ya kan? Sudah kencana. Ya. Beliau adalah orang yang menciptakan namanya Wangsit Siliwangi. Beliau orangnya. Wangsit apa wangsit? Pesan. Uga Wangsit Siliwangi, pernah denger nggak? Enggak. Nah, Ini keren. Si Japa bukan orang Sunda, Mang. Bukan. Orang Sandu. Iya. sama sebetulnya kayak Jayabayan, Iya, Wangsit Jayabaya. Wangsit. Sama seperti itu. Nah, berbarengan dengan Wangsit Siliwangi dibuatnya namanya Sesanti, Senusantara. Cuma saya bilang tadi. Jadi bagaimana mentransformasi keilmuannya itu? Nggak lewat tulisan. Lewat Sabda. Oke. Diturunkan pada semua punggawanya, kepada anak cucu keturunannya, disebarkan seluruh Nusantara ini. Makanya di Nusantara ini setiap logo-logo yang zaman dulu ya, bukan sekarang ya, itu bahasanya bahasa Sanskerta, Benar. bukan Sanskerta India ya, Oh, bukan. Filipina bukan. Sata Jenda Jinda, Oh. sastranya ya, bukan dari India. Itu bahasa itu semuanya. Di Papua, di Aceh sekalipun, itu sama. Sama ya. Bahasanya seperti itu. Sanskerta. Sanskerta. Sabda Palon Dut tuh, Sabda Palon. Nah, itu mah beda, Beda lagi. Itu mah. Beda ya. Iya. Beda lagi seperti itu. Jadi kalau menurut sejarah keluarga dan berdasarkan pengalaman saya, yang membuat Sesanti seluruh Nusantara itu ya, yang Prabu Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi. Tuh bener. Yang Rangga Mulia atau Surya Kencana. Rangga Mulia. Beliau yang membuat Sesanti seluruh yang ada di Nusantara ini. Yang memang sudah dituliskan gitu. Sudah Mang. tulisan lewat sabda dia. Sabda ini akan nyangkut kepada seluruh anak keturunannya, dimanapun berada, Bawa ya. di bawah semua, Iya. termasuk ke Bekasi. Kalau kita ngambil tarik sejarah ke atas, yang membuat logo atau desain Kabupaten Bekasi, Siapa, Bang? itu kan Bapak RJJ Orang tua. Junaidi, Orang tua Mang Iya. Barit. Enggak salah, Jap. Kita Oh. manggil ya kan? Berarti kita manggilnya Eyang dong. bapaknya. Kakaknya beliau itu Wedana Bekasi, Siapa? Cap Suryajaya. Dan terakhir dia menjadi camat Pondok Gede yang waktu gerakan Getigolosi beli camatnya itu Suryajaya. Dan yang menggantikan coba camat Nata Cibitung, beliau juga. Oh, zaman camat Nata. Iya. Tua juga ya. Nah, Tua tuh masih muda, menurut gimana lu? Enggak, lu pertanyaannya lu kenal enggak, Jap? Lah kalau tua mah gak kenal, lu mah Itu. muda gua mah. jadi kalau kita bicara siapa sih yang memberikan Sesanti di Nusantara ini ya, yang Prabu Rangga Mulia atau Surya Kencana. Titisannya apa? Nah, dia bisa nyampe ke saya, kok kan jedanya berapa puluh tahun, kan saya bilang tadi. Siapapun dimanapun berada, ketika darahnya ada tetesannya akan nyampe, walaupun tidak semua keturunannya ya. Bener. Nah, seperti itu. Yang nyaah aja ya. Nah, yang- Jadi tahun 90 tadi ketika ada desain dari Jatinegara ke Bekasi, kan diperlukan waktu itu, dibikin logo Kabupaten Oke. Bekasi. Tapi saat ini nggak hilang, emang udah ada di ini. Cuman bagaimana seorang Wedana Wah Haji Suryajaya memberikan satu konsep tentang Bekasi, karena sesuai dengan tadi. konsep yang sudah leluhur punya. Sabda tadi sudah apa ya, mendarah daging. Udah nyerap. Tinggal bagaimana konsep ini Diterapkan. bisa dituangkan atau dalam satu identitas Bekasi. Dibuatlah sama namanya RJJ Junaidi, dibikinlah logo. Nah, yang jadi pertanyaannya ada golok. Kenapa sih ada golok? Nah, iya emang bukan keris, bukan sendok, Ya. bukan tombak. Iya. Kenapa sih ada golok? Mana goloknya? Ada, Jap, golok. Ada. Ada, Mang, golok. Oh, udah, nih, golok tuh. nih, goloknya, Mang.
kudu dikeluarin nih, Jap. Wah, tor. Oh. Tuh, Oh, iya kalau gitu kan begitu. Enggak sembarangan. Jadi golok nih. golok yang ada di logo Kabupaten Bekasi pertama sekali. Wah, Itu bukan golok. bukan goloknya Bekasi, Golok siapa? golok Ciomas. Ya, itu cuma Mas. Ciomas ini, Mang. Ya, Iya. coba lihat logo pertama Bekasi. Golok Ciomas bukan golok sekarang, kayak golok bendo kan. Iya. Bedanya golok biasa sama Ciomas apa? Kayak Patimura Ciomas itu. Coba buka itu. Itu Ciomas bukan? Kita buka. Kita buka. Hati-hati. Ini banyak lembutnya. Hati-hati, Dut. Kagak lah. Buset. Bebe, Dut. Bismillah. Ini ada kuncinya, Mang. Korek itu kayaknya. Ada pasportnya. Ada kuncinya. Dut. Wah, udah. Bukan, Mang. Bukan begini, Mang. Bukan, Beda ya? bukan. Punya. Kayak Patimura modelnya. Punya. Hampir seperti Patimura. Patimura pedang gitu. Golok kita bisa seperti itu. Coba. Panjang tuh. Kunci lagi ya. Kunci Dut. Iya. Jadi kenapa kok bisa ada golok coba ke sini gitu? Ada ceritanya seperti apa sih gitu? Ciomas Banten, Mang. Iya. Jadi memang ada keterkaitan. Kenapa sih di Bekasi itu banyak orang Banten gitu? Ya kita buktikan sekarang ada di Cibarusa namanya yang sana. Ya. Basena. Ada Dari keturunan beliau tuh beranak pindah kita sampai ke saya gitu. Basena itu. Basena. Ada Makmun Nawawi, ada ini, semua kan keturunan dari beliau semua. Ini tokoh-tokoh Bekasi. Jadi di Bekasi ini khususnya ya, itu banyak keturunan dari Banten. Oh. Keturunan dari Sultan Hasanuddin, keturunan dari Pangeran Jayakarta. Ya termasuk yang tadi saya ceritakan. Itu keluarga besar dari Pangeran Jayakarta. Si Jap turunan Turun senang. tanjakan. Gitu. Ngepot. Ngos-ngosan tanjakan. Turunannya bagus, Mang, cuma tanjakan aja ini. Ngos-ngosan. Jadi kalau kita bicara sejarah, semuanya juga pasti ada sejarah. Itu arti golok itu maksudnya apakah Kalau zaman dulu kan sebetulnya awal pertama kita bikin logo kabupaten kan bukan seperti sekarang kan, padi dan kapas kan. Dulu kan buah-buahan ada 8 buah. Apa-apa. ada kecapi, ada manggis. buah-buah lokal Buah lokal yang ada di Bekasi. dikumpulin itu? Kumpulin ada 8 macam. Boni. Enggak ada bunyi enggak. Ya ibaratnya Termasuk kita- duku. Duku. Iya. Kita ada selamatan, ada Jadi itu syukuran, salah ada satu buah-buah itu. buah-buahan yang paling banyak di Bekasi. Makanya dibikin 8 macam buah. yang ada di Oh, Bekasi. berarti nggak salah. Pemilihan desa pada waktu itu Iya, buah. benar ada buah apel, buah nangka. Iya, karena kagak ngilangin. Iya dong. Iya. Dan Ya itu kan? saya juga nggak tahu itu tahun berapa itu diganti jadi padi dan kapas ya. Iya. Dulu enggak. Itu padi dan buah-buah, bukan kapas. Mendingan buah bernama tadi ya. Iya. Nanti kita tampilin itu yang Ada logo aslinya ada. Seperti itu. Ya saya juga nggak tahu kan itu kan apa perubahan dari undang-undang apa perda seperti itu nggak tahu lah seperti itu. Cuman aslinya dulu Buah. UA itu yang bikin logo itu karena ngeliat kearifan lokal yang ada di Bekasi ada buah-buahan itu makanya dibikin buah. Kecapi. Kecapi, Ya, ada kecapi, ada rambutan, manggis, ada rambutan, manggis. ada durian. Iya. Ada 8 macam pokoknya. Dan itu salah satu dulu kan kita dikenal banget ya. Saya pernah ngalamin ketika saya main ke Cirebon. Woi, ini rambutan saya tuh, woi. Wah, orang pada berebut. Rambutan saya tuh, durian saya tuh terkenal dulu. Setu. Iya. Lah nyohor. Wah, seng. Dia tinggal di situ sekarang mah. Nyohol. Tapi dia nggak tahu buahnya apa. Kagak. Durian, Ada banyak durian sama. setu sama rambutan setu. Buah kesemak. Dikenal banget dulu mah kan. Nah, Kita iya. ke Sumatera aja pernah saya Bawa apa? ke Sumatera. Bawa apa? Itu ketika rambutan ini mah misalnya 5.000, ini 20.000. Lama-lama tuh, lah ini rambutan saya tuh Pak katanya. Rambutan saya. Gua satu. Jadi punya nilai dari Punya jual nilai tinggi. dari jual tinggi. Mahal ya, memang enak. Dan maka dari itu sekarang lu berusak Jap. Kenapa? Gitu. Karena buah udah nggak pada ada di situ. Kagak. Ya. Dijadiin perum. Gitu. Perumahan Iya. mewah, Iya. mepet sawah. Iya. Itu dijadiin perum. Itu masalahnya. Jadi kita nggak kenal buah. Tuh. Ya kan? Ya kita nggak tahu ya, itu kan mungkin ya tadi ya perubahan perda atau seperti Iya. apa ya. Padahal buah-buah itu adalah wujud kemakmuran dari sebuah wilayah. Tuh. Nah inilah yang kita khawatirkan, Mang. Oh, udah ini. boleh, Mang, bebas ini. Kan enak. Pidut. Online loh. Iset. Kan kita Mau diberantas sama Purbaya tuh yang baru itu tuh. Ya kan, yang macam-macam loh.
Lah, kagak bermerek itu. Ya, bermerek. Ada mereknya cuman tidak berbea cukai. Ada bea cukainya ada itu, bosan. Itu bea cukai bodong. Ada itu. Ya, ini mah calon digulung berbahaya ini mah. Tapi gini, tadi yang saya pikirkan Bang, bahwa ada baik, ada buruk, ada terang, ada gelap, ada hitam, ada putih. Iya. Yin dan yang. Ya. Bekasi kalau tidak Swatantra Wibawa Mukti, ya kebalikannya ada kan Bang? Ada. Artinya nih Swatantra Wibawa Mukti itu nama bagus. Bagus. Ya Iya. kan? Kebalikan dari Swatantra kan ada juga bahasanya. Emang. Ya misalkan Oh. saya ganteng, Oh. ya kebalikannya ente Jak jelek. Lah, nemen amat lu, Ya, gendut. kan ada artinya Lah, ini, itu mah lu yang milih gendut. Lah. ini kan konsep kehidupan, Ah, ya. konspirasi itu mah. Konsep kehidupan yang memang benar-benar terjadi. Lah, ya kan? Iya. Kalau misalkan begini, saya tadi berpikir, kalau kamu baik akan menemukan Swatantra Wibawa Mukti. Iya. Tapi kalau kamu tidak baik, kamu akan menemukan kebalikan dari Swatantra Wibawa Mukti. Apa bahasanya? Hianat. Ya banyak lah. Swatantra bisa tidak Swatantra. Yang pada kesimpulannya hianat. Berwibawa. Oh iya, Nat. Hianat. Kok iya, Nat? Lah tadi kan kita udah sepakat. Ya keluar dari koordinat berarti hianat dong. Iya benar. Ya kita udah janji nih. Hom janji pimpa sama- layung gambreng. Ketika kita keluar apa namanya? Iya. Kan tadi ada mukti. Ada mukti. Kan bersepakat semuanya. Ketika mereka tidak mau menjalankan kesepakatan itu, apa namanya? Iya. Iya, Pembelot. Pembelot kan? Iya. Tidak menjalankan amanah leluhur kita Iya, sebagai iya. bangsa Nusantara. Benar. Nah, buktinya berarti di situ Ya ya. itu ada buktinya, masalahnya di situ. Makanya orang tua makanya saya bilang tadi ini grand design. Orang tua itu membuat sesuatu yang sangat luar biasa, saya bilang. Nggak kepikiran sama kita, tapi dia udah kepikir itu loh. Iya. Padahal belum ketahuan nih Bekasi mau jadi apa Iya kan? gitu, tapi sudah di konsepnya. Udah ada grand design. Bagaimana sejarahnya? Bicara sejarah. Bagaimana teknologinya? Apa yang bisa diciptakan manusia Bekasi? Mahakaranya apa? Bagaimana pendidikan, pola pendidikan, sistem pendidikan, tata kelola pendidikan, bagaimana kelembagaan, udah dipikir sampai ke situ loh. Bagaimana tentang tata kelola ekonomi, perekonomian masyarakat, UMKM dan semuanya, religinya, keyakinannya, Iyalah. kepercayaannya, sampai seninya. Iya. Jangan-jangan Ya kan? orang zaman dulu punya cermin ajaib kali ya. Yang bisa ngedeteksi gitu. Kaca kan. benggala lah kita kayak tadi kayak Malampir itu mah. Kayak Doraemon itu mah. Itu ruang apa? Nah, yang sekarang kita bicarakan hanya seni kan. Banyak kan budaya itu seni. Iya, dianggap sebuah tontonan penghibur saja. Ya kan? Heeh. Seni itu kan teatrikalnya, ada seni lukis, ada ya. seni tari, ya kan, seni silat termasuk pertunjukan. Itu kan hanya seni. Pakem. Pakemnya apa? Nah, ini pada Makanya ketika kita bicara budaya, 7 keutamaan tadi itu menyangkut semuanya. Kalau cuma bicara seni, itu bagian dari budaya. Termasuk juga agama, bagian dari budaya. Bukan budaya itu bagian dari agama, enggak. Karena di situ sudah termasuk, di situ ada di dalamnya. Kan ada religi atau agama, keyakinan kan. Baru seni terakhir. Iya, di satu kesatuan. Jadi kesatuan. Jadi ketika kita bicara sabta nirmala atau budaya, 7 keutamaan hidup dan kehidupan manusia itu ada di situ semua. Iya, udah include. Kalau kita bicara Islam, ada Fatihah semua. Iya. Karena cuman satu kelompok aja jatuhnya Islam, Katolik gitu kan. Iya, tapi kalau di situ semua menyangkut. Semua Satu tidak ada ini mau orang Islam aja, ini mau orang Kristen aja, Iya. nggak ada. Iya. Jadi kita makanya saya bilang tadi, kenapa sih orang tua membuat satu ini? Tujuannya apa sih? Memuliakan sesama manusia. Karena pada hakikatnya manusia itu sama, satu ciptaan Tuhan, nggak ada. Ada ciptaan apa yang lain nggak ada. Ya, makanya Jap lu ntar jadi jabat lu jangan sombong. Begitu. Jadi gubernur gua ntar dikit Jangan lagi. sombong. Ya kan, gubernur kebun kosong. Gubernur POC. Jadi ini konsep, ya banyak konsep kerukunan, konsep kebersamaan. Ini luar biasa juga sebenarnya. Seandainya pemerintah Bekasi khususnya kabupaten
Kalau kota udah berubah dong Mang ya. Kota udah patriot kan. Sebetulnya kalau kita bicara Bekasi, mau kota mau kabupaten nggak ada urusan kalau kata saya sih. Karena kalau Bekasi kan pengembangan, kota patriot itu kan bukan sesanti itu mah. Iya. Bahasa sekarang. Bahasa sekarang. Tapi kalau Iya, kita iya. mengacu, sesantinya termasuk Kerawang. Kerawang apa? Pangkal Perjuangan itu bahasa sekarang kan? Itu bukan sesanti. Dulu sesantinya apa Kang? Masuk ke Bekasi. Oh. Walaupun kita bicara tua, Mm-mm. Singapura bangsa sana. Mm-mm. Tapi kan dia tidak punya sesanti. Di mana ngambil sesantinya? Iya ke Bekasi. Sama. Iya, coba kita lihat logo, Coba lihat Dut. Pangkal Perjuangan. logo Kerawang. Lihat Dut. Logo Kabupaten. Coba buka Dut. Ini lagi buka. Ya kan seperti itu. Kan? Lamaan lu gendut. Iya benar, Pangkal Perjuangan dia emang. Kabupaten Kerawang, Pangkal Perjuangan. Wah udah. Coba Purwakarta apa? Purwakarta. Udah modern ya? Kabupaten. Enggak. Makanya saya tadi kenapa jinggung Kang Deddy Mulyadi? Hmm. Jiwanya sudah masuk ke sesantinya Purwakarta. Apa? Kabupaten Purwakarta. Purwakarta itu Wibawa Karta Raharja. Wih, Ada ada wibawanya. wibawanya Dut sama. Kita ini wibawa. Iya. Gimana Kang Deddy memimpin sekarang di Provinsi Jawa Barat? Iya. Bisa kita lihat. Iya. Secara kasat mata ya, secara fisik. Kenapa bisa begitu? Ini Dia sudah menjalankan sesanti itu. berarti ini sesanti. Dia sudah Pak, ya? paham. Wibawa Karta Raharja ini sesanti. Lah iya sesanti itu. Saya berharap Bekasi pun seperti itu. Bapak Ade Kuswara Kunang itu menjalankan sesanti Bekasi. Swatantara Wibawa. Ke situ kiblatannya gitu. Maksudnya? Iya. Kan saya bilang tadi satu wilayah dari kampung, kabupaten, provinsi. Kalau provinsi kan baru sekarang, kalau dulu kan nggak ada. Dulu kan pendukuhan, kadipatian langsung kerajaan. Kalau sekarang kita bagi tiga aja, paling mudah sekali tiga. Pendukuhan atau desa, kampung, benar. kabupaten langsung Pusat. pusat. Ini sandinya Sandi Yuga, nama kampung. Sandi Yuda, Swatati Bamukti. Sandi Negara, Bhinneka Tunggal Ika. Pusat. Itu kan sandi semua kan? Makanya Pak Prabowo kemarin mengeluarkan nama satu kata, Sandi Yuda. Udah keluar tuh Pak Prabowo. Sandi Yuda itu apa sih sebetulnya? Kan kalau bahasa Indonesia di perang. Perang melawan apa? Memberantas apa? Korupsi. Korupsi salah satunya. Betul. Ya kan? Iya benar. Nah Sandi Yuda ini dimiliki sama daerah, kabupaten atau yang ada di Nusantara ini. Betul. Dan saya sangat tertarik pada saya. Sampai saya pernah membacakan Puisi. bukan puisi, membacakan sejarah Kabupaten Bekasi di hari ulang tahun Kabupaten Bekasi itu, Mang. Saya Iya. tutup dengan bahasa itu. Apa tuh? Swatantara Wibamukti. Makanya kalau kita bicara slogan, kan sekarang apa slogan Bekasi? Bangkit maju sejahtera. Kita bukan menyalahkan Adik Kunang, bupati kita bukan. Tapi kalau kita mau kembali, itu selalu disebut itu harusnya. Satu Bekasi, Swatantara Wibamukti, baru itu disebut. Itu dulu diutamakan. Jadi mengingatkan kita, pengeling-eling kalau bahasa Sunda mau mengaing-aing gitu loh. Bahwa kita tuh orang Bekasi. Falsafah hidup kita itu dasarnya itu loh. Itu dulu baru yang lain gitu loh. Bukan menghilangkan tapi bukan menghilangkan Ya, memang kayak sudah ada. kemarin Dani ya. Heeh. Di apa Dani ya? Dani Ramdan. Makin berani. Heeh. Harusnya itu satu Bekasi, Swatantara Wibamukti, makin berani. Kan enak dengernya. Nggak menghilangkan falsafah hidup kita. Sama seperti kalang Pak Bupati kita Bapak Ade Kunang. Swatantara Wibamukti, bangkit maju sejahtera kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Iya, iya. Supaya kita mau tidak mau, suka tidak suka, itulah dasar hidup manusia Bekasi dengan kebekasiannya itu. Jadi makanya sekarang gini ya, ada orang ngaku, woi gua orang Bekasi, tanyain Jab, Iya. Apa kagak lu? apa itu Swatantara Wibamukti? Iya, Gitu. benar. Kalau kata dia, apa? Jawab,
kalau ente mau tahu suatu antara bukti, Tonton. tukang beli rokok dulu. Ya, kuncen meren. Ayam meuleun gitu ya. Aduh, luar biasa ya, pembahasan. Jadi kita luar kembali biasa. pada diri kita, mulai dari kita gitu loh. Kita mengingatkan pada diri kita membangkitkan kesadaran kita tentang Bekasi dengan kebekasiannya, dan kita kembalikan lagi kesadaran kita bahwa kita adalah cucu atau manusia yang ada di Bekasi untuk menjalankan semua amanah pitutur leluhur kita Oke. dari Bekasi. Keren. Itu kan. Jadi bagaimanapun kita bertindak, bertanduk, berlaku seperti orang-orang tua kita yang Kagak, dahulu. jangan pakai tanduknya tuh, Dut. Tanduk itu maksudnya gini, Jap, kebo punya Iya. tanduk. Ada. Dia tidak menggunakan tanduk itu buat cerudukin orang. Itu badak nyerudukin orang. Enggak juga. Udah pada kagak. Orang udah gudag-gudag. Tapi badak mah bukan tanduk. Apa? Jablay. Tanduk. Cula. Iya, beda cula sama tanduk. Lah, artinya tanduk itu kita tidak, ya itu tadi pesannya adalah jangan, misalkan kita orang yang berkuasa, kita orang yang kuat, kita orang yang berwenang, mentang-mentang bertanduk, berlaku nyerudukin orang, nindas orang, maksudnya itu gitu. Oh. Itu maksudnya. Iya. Dikirain tanduk itu ya kan jadi depil. Artinya orang yang bertanduk itu artinya orang yang apa namanya? Orang yang berdepil. Iya, hati-hatilah gitu sama orang Iya. yang bertanduk. Siapa tahu aja di Hellboy. Iya. Kita kalau kita bicara ulang tahun Bekasi ya, Nah, tahu nih. Kapan? kalah kita sebelumnya sama Cirebon, sama Jakarta. Yang lebih Padahal kalau kita tua. bicara peradaban, Bekasi tertua coy. Nah, iyalah. Dulu Bekasi udah Ada Taruman Negara, udah ada pemberontakan. Salahkan lah. Negara. Mulai Coba kalau kita berontak. ngambil ke situ gimana tuh ya? Cuma karena salahnya kita. Kita kan ngitungnya dari ulang tahun kita kemarin tahun 50 ya. Nama Bekasinya, Mang, Iya. nggak nyambung sama Taruman Negara gitu. Ya seperti Gitu. itu. Jadi memang Bekasi itu nama baru tapi konsepnya lama. Kemarin juga kita sudah mendapat salah satu teori tuh, Jap, ya. Kemarin ada tamu Babah Sakiran. Beliau memiliki teori bahwa Bekasi itu diambil dari penamaan kehidupan di sekitar sungai gitu. Iya. Jadi Kali Bekasi gitu. Jadi keren nih, ya kan, mantep. Ini sampai udah 1 jam nih, keren. Udah? Wah, Waduh, bener nggak berasa nih, memang iya. Kirain saya baru 50 detik. Baru 3 menit ya. saya Lah, bilang. nemen amat sih. Lah. Ya kan, mantep ini, mantep. Sekarang apa? Kesan dan pesannya. Kok emang udah closing statement kita? Wow, Belum. udah closing. Belum. Belum, Buset, Pak. wow, hot bener romannya nih. Jadi kalau saya ngambil satu kesimpulan, Ah, konsep manusia Bekasi, kalau kita menjalankan sesuai dengan kodratnya, Bekasi dengan kebekasiannya, itu selalu berpedoman pada Sesanti, Kabupaten Bekasi, Suatan Tariba Bukti. Menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan koridor kita sebagai manusia. Jadilah manusia yang tidak keluar dari martabat kemanusiaannya untuk sama-sama memuliakan sesama manusia. Bagaimana cara kita belajar seperti itu supaya bisa? bagaimana? Carilah guru yang tidak keluar dari martabat keguruannya. Siapa itu? Siapa? Alam semesta. Alam guru. Alam semesta. Guru. Iya, lu berguru malam. Gitu. Bukan guru mursyid, gurunya alam semesta. Iya. Karena alam ini mengajarkan segala sesuatu tentang hidup dan kehidupan manusia. Iya. Nah, berarti cocok sama Kong Komar, guru alam. Iya. Ya kan? Gimana? Nah, Komar berguru malam. Oh iya. Alam semesta. Alam prasasti dia mah. Iya. Ngajarinnya tahfiz Quran. Iya. iya. Ya itu Iya. tapi konsep Bekasi ini benar bahwa pada akhirnya tiap orang yang ada di Bekasi itu ya kembali kepada jati dirinya, sudah apa dan mau apa dan bagaimana untuk keberlanjutannya kan seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti ada 3 pertanyaan. Apa tuh?
Saya siapa? Hmm. Sedang apa saya? Hmm. Mau kemana Mana, saya? mana? Jawab dalam satu jawaban. Ini udah ketemu jawaban ini. Oh, nemu Dut apa jawaban? Udah. Rahasia. Rahasia lah. Rokok dulu. Iya, di pala gua. Gitu ceritanya. Iya, ya makanya dalam hal ini kita mencoba mengingatkan, Mang, gitu. Kita mencoba mengingatkan melalui konten ini. Mudah-mudahan yang menyaksikan konten ini bisa memahami juga apa yang kita bisa pahami, dan berharap bahwa Swatantra Wibawa Mukti itu adalah sebuah warisan Warisan. leluhur yang harus memang kita jaga. Dan ingat, nama baik Swatantra Wibawa Mukti itu ada di baliknya itu nama buruk, ya kan gitu, Man? Iya. Kalau orang Bekasi tidak, atau jangan bicara orang Bekasi lah, manusia yang ada di Bekasi tidak tidak memantaskan terhadap konsep Swatantra Wibawa Mukti, ya waspadalah. Waduh, kayak Bang Nabi pesennya. Waspadalah, waspadalah. 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 Anda akan terombang ambing Iya. di kapal Swatara. Wibawa Mukti. Welcome. Ini kan kalimat sebelumnya kalimat sakral sebelumnya, nggak bisa diajak main-main Nah, sebetulnya. itu. Udah bercanda Cuman lu, Cap. cuman permasalahannya kan tentang pemahaman tentang sesanti ini, nggak semua orang juga mau memahami, bukan tidak memahami, mau memahami. Iya. Hanya sebatas itu logo Iya, Bekasi. cukup tahu. Hanya sebatas tuh logo Bekasi loh. Mm-mm. Tapi dia tidak tahu sesanti Bekasi itu apa sih sebetulnya. Logos kalau bahasa Spanyolnya ya, Yunaninya logos kalau kata Ki Handaru ya. Nah, cuman ya kembali lagi pada diri kita. Ketika kita sudah memahami itu, minimal kita mau tahu gitu. Ya saya sih berpesan nih sama orang pemerintahan ya. Iya, paling iya, tidak iya. Yang ketika mana? kita Siapa orangnya? yang ini orang yang ini nih. Orangnya itu. Ya paling tidak ketika kita sudah membuat satu konten seperti ini, paling tidak kan bisa disosialisasikan walaupun nggak semua. Paling tidak dari kita masing-masing kita bisa sosialisasikan bahwa kita berbangga loh jadi manusia Bekasi. Karena kita punya falsafah hidup Bekasi dengan kebekasiannya. Kita punya sesanti yang luar biasa dan tidak semua daerah mempunyai sesanti seperti kita. Dan wujud bentuk nyatanya sekarang yang terjadi di Nusantara ini atau di Indonesia, bahwa Bekasi adalah miniaturnya Nusantara. Betul. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari semuanya kumpul ada di Bekasi. Tinggal bagaimana kita menjalankan semua perintah yang ada di kita masing-masing sebagai manusia yang ada di Bekasi. Begitu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan konten ini. Luar biasa. Luar biasa, pemirsa. Iya, Waktu juga nih. Iya. Saya mau bercanda dari tadi. Iya. Ribet. Takut juga, ini takut kualat, Cap, karena ini leluhur ini yang kita bahas ini. Dan, Soalnya dia udah pakai undang-undang. Ribet. iya. Dan memang ini bagi saya sebuah pencerahan juga ya. Bukan ada hujan tadi. Iya sih, dari sore. Lah. Ya. Sebelumnya kalau saya sedikit menggambarkan dengan sesanti Swatantra Wibawa Mukti tadi, kita Bekasi ini penuh dengan keragaman, dengan semua falsafah hidup yang ada, manusia yang ada di Bekasi, keragaman budaya. Kita punya sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa. Saya punya keinginan bagaimana pemerintahan Kabupaten Bekasi ini membuat satu konsep acara, namanya kirab. Kirab remaja. Kirab pustaka. Oh. Pusaka Pataka Swatantra Wibawa Mukti. Kan udah jadi, Mang, gedung Wibawa Mukti itu. Iya. Kita belum pernah mengadakan kirab. Iya sih. Kirab Agung Pataka Swatantra Wibawa Mukti. Karena sebegitu sakralnya itu Swatantra Wibawa Mukti, kita bikin kirab agung. Wah, itu boleh masukannya tuh ntar buat Iya kan? Pak Bupati. Bupati. Bapak Bupati dan dinas terkait. Iya. Dan untuk seluruh masyarakat Bekasi, khususnya Kabupaten Bekasi gitu. Ya karena di luar di mana-mana pun ketika kita bicara Sumedang, kita bicara Cirebon, mereka selalu mengadakan kirab. Kirab agung ya. Patakanya pusaka di bawah. Kita punya pusaka apa? Di sini. Pusaka apa? Itu tadi Pataka Swatantra Wibawa Mukti. Pataka ya. Pataka kan ya? Iya.
kirab agung namanya. Ya, saya berharap bisa seperti itu. Karena dari sinilah kita akan bangkit bersama-sama. Berarti Sesuai itu tadi kesepakatan kita. di kirabinnya pas acara ulang tahun berarti jatuhnya. Harusnya seperti itu. Tinggal nanti ya mungkin konsepnya ya dari pemerintah lah, kita kan cuma ya sekedar mengusulkan gitu kan. Oh, mengusulkan sekaligus di IO gitu. Lu udah ngeliat proyek aja lu. Gila, lu pemerintah sekarang nih Bang. Pemerintah berpikiran proyek. Gitu. Ya kita ambillah kearifannya gitu. Kita ambil kearifan lokal. Akhirnya akan menjadi luar biasa. Karena kalau saya ngambil satu kesimpulan, Bekasi ini kalau kita bicara dasarnya Bekasi, kita nggak punya sebetulnya. Karena kumpulan orang-orang Bekasi ini kan dari semua suku mana aja ada kan. Iya. Kalau kita ngambil sampai ke bawah ya, kalau menerima ya sih nggak masalah sih sebetulnya. Kita tuh punya Sunda Kelapa. Bekasi mau kan disebut Sunda kan enggak. Masih ada Purwokerto di situ kan. Ya kan ada orang Mataram, Iya, ada orang Bugis, ada orang Batak gitu kan, ada orang ya macam-macam semuanya itu. Makanya saya bilang tadi grand design orang tua kita sangat luar biasa gitu. Iya. Jauh sebelum kita lahir mereka sudah membuktikan menciptakan satu grand design namanya Sesanti. Swatantra, Wibowo, Mukti. Ini ada muktinya di sini nih. Bekasi terbentuk berdiri berdasarkan kesepakatan. Ada mukti masalah di situ kan. Iya. Sumpah bersama kan. Kipalapa. Ya kan? Musrembang. Ya ketika kita tidak menjalankan atau tidak keluar dari koridor itu, ya saya bilang tadi pengkhianat. Benar. Seperti itu kurang lebihnya. Iya. Dan mungkin ada beberapa kalimat saya yang kurang berkenan, saya juga minta maaf kepada rekan-rekan. Mungkin para pemirsa yang melihat konten ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ini adalah salah satu semangat kebangkitan kesadaran kita untuk membangun Bekasi lebih baik lagi untuk ke depan. Ya, setuju. Begitu. Mantap. Ya. Luar biasa. Setuju. Luar biasa. Aplaus. Oke. Hai. Oke pemirsa, mungkin akan kita lanjut lagi Tapi pembahasan ini. kalau live nanti diundang beliau keren. Lah iya kita live lagi nanti. Kalau memang konsep Swatantra Wibowo Mukti ini harus tersampaikan dengan utuh. Syukur-syukur yang ngelihat orang-orang pemerintah biar dia tahu nih Syukur. bahwa logonya apa gitu. Syukurin. Oke, pemirsa podcast Sebaya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan komen di bawah video ini. Subscribe, Tar dulu. like, and Statementnya share. mana? Tadi kan udah Udah. statementnya. Iya. Jam ini. Iya. Terus Kita sudahi, karena waktu juga. Ya. Waktu juga udah larut malam ini, luar biasa ini nggak terasa. Udah lebih dari 3 jam ini kita. bujuk. Iya. Oke, terima kasih pemirsa podcast. Subscribe, like, comment, and share it. Baik, terima kasih. Oke. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.